konsep dasar matematika semester 2 ini selama 1 semester berarti 6 bulan ya. Itu nanti kalian akan bersama ibu, didamping oleh ibu selama kurang lebih 16 pertemuan termasuk UTS dan juga UAS. Baik, orang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya tidak? Nah, Iya, Ibu. ya, terima kasih. Iya, Ibu. Kenalan dulu nama lengkap ya. Nama lengkap Ibu Talia Rosalina Rawa. Ibu biasa dipanggil atau teman-teman Ibu di sini biasa panggil Ibu itu Ibu Ocin, dan mahasiswa juga dari angkatan pertama biasa panggil Ibu dengan Ibu Ocin. Nah, Ibu mengajar di SD KIP Citra Bakti ini dari tahun 2011. Jadi 2011 Ibu sudah ada di SD KIP Citra Bakti. Nah, untuk usia Ibu sampaikan memang usia Ibu 32 tahun, artinya Ibu jauh lebih tua dari kalian, jadi diminta untuk menghargai lebih tua ya. Jadi Ibu sampaikan memang usia itu supaya bisa sadar diri bahwa yang di depan ini adalah yang lebih tua. Nah, status Ibu sudah menikah dengan 2 anak. Anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua perempuan. Dari Mauponggo, tapi Ibu lahir dan besar di Bejawa. Lalu menikah dengan orang Soa. Jadi sekarang Ibu sudah menjadi orang Soa. Untuk pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA sampai dengan magister bisa dilihat di tampilan PowerPoint ini. Nah, untuk mata kuliah konsep dasar matematika, sama dengan mata kuliah lain. Jadi ada penilaian proses, tugas, UTS dan UAS. Jadi untuk konsep dasar matematika itu diusahakan tidak boleh nilainya C. Ini Ibu sampaikan memang dari awal, konsep dasar matematika itu nilainya tidak boleh C karena syarat untuk mengikuti mata kuliah lanjutannya itu adalah pembelajaran matematika SD kelas awal. Jadi untuk nilai A atau 4 di KHS kalian itu artinya baik sekali, kemudian nilai B atau 3 itu baik, nilai C itu 2 cukup, D itu 1 kurang baik, E 0 itu tidak baik. Ibu pending dulu ya, Ibu admit dulu yang lain baru masuk ini. Untuk yang baru bergabung, kalau bisa pertemuan berikut itu masuknya lebih 5 menit lebih awal ya, supaya tidak mengganggu teman-teman lain yang sudah masuk lebih dulu. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Untuk nilai proses itu Ibu nilai dari kehadiran, keaktifan dalam kuliah online dan juga kuliah tatap muka, dan juga sikap yang ditunjukkan. Jadi proses ini tidak harus pengetahuan ya, tetapi juga sikap. Lalu bobotnya itu adalah 30%. Kemudian tugas 15% itu ada dari tugas individu, kemudian ada tugas kelompok. UTS ini 20%. Walaupun bobotnya lebih kecil dari UAS, tetapi dia adalah prasyarat dari UAS. Jadi kalau tidak ikut UTS, tidak bisa ikut UAS. Ini berlaku untuk semua mata kuliah, tidak hanya konsep dasar matematika. Jadi nilai A, B, C, D, dan E itu tergantung dari kalian masing-masing. Sudah mahasiswa
sudah bisa menentukan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Harus bisa mengatur diri sendiri. Saya supaya nilai A atau B harus bagaimana? Saya harus buat apa? Ibu sudah gambaran untuk nilai seperti ini, semua kuliah sama. Jadi jangan sampai kalian itu cuek. Yang penting nanti ada nilai. Tidak. Ada dosen yang sekenanya memberikan nilai, ada yang benar-benar teliti untuk memberikan nilai. Nah, untuk mata kuliah ini, konsep dasar matematika ini yang akan kalian pelajari itu adalah, ini Ibu sudah merangkum mata kuliah materi yang nanti ada kaitannya dengan matematika SD. Nah, yang pertama itu yang harus kita ketahui itu adalah hakikat dari matematika itu sendiri. Kemudian ada bilangan dan operasi hitung bilangan. Ini yang paling pertama dikenalkan ketika kalian mengajar di sekolah dasar kelas 1 dan seterusnya. Kemudian bangun daftar, kemudian kesebangunan dan kekongruenan. Kemudian ada bangun ruang, ada lanjutannya bangun ruang pertama sisi datar, kemudian ada bangun ruang sisi lengkung. UTS-nya ini Ibu lakukan dalam bentuk tes tertulis, kadang pilihan ganda atau bisa juga uraian. Jadi nanti untuk setelah UTS itu dilanjutkan materi yang berbeda lagi. Masih lanjutan dari geometri itu adalah transformasi geometri. Jadi ini jangan melihat istilahnya ya. Transformasi ini yang kalian sudah pelajari di SD, SMP, SMA itu mengenai pergeseran, perputaran, pencerminan, itu hanya di bangku kuliah ini sudah menggunakan istilah yang lebih ilmiah itu. Lalu yang berikut ada himpunan, relasi dan fungsi, logika matematika, peluang dan pengolahan data. Jadi hampir 90% materi ini nanti ada di materi SD kelas 1 sampai 6. Baik, kita lanjut. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Jadi ada 4 poin penting yang kita pelajari pada pertemuan yang pertama ini. Yang pertama itu definisi dari matematika itu sendiri, karakteristik matematika, penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan kedudukan matematika dengan ilmu lainnya itu di mana matematikanya. Baik, Ibu kalau kasih kuliah, Ibu tidak suka Ibu yang berbicara banyak ya. Jadi Ibu kasih kesempatan untuk berpikir apa itu matematika. Yang bisa atau yang sudah temukan jawabannya langsung tulis di chat. Kalau mau bersuara bisa aktifkan audionya. Jadi ini sudah direkam ya, jadi Ibu bisa menilai prosesnya dari rekaman perkuliahan kita hari ini. Silahkan, apa itu matematika? Saya, Ibu. Iya, silahkan. Siapa namanya? Selamat sore, Ibu. Nama saya Luxia Martirwana Unai. Kelas A atau B? Kelas A, Ibu. Oke, silahkan. Apa itu matematika? Yang saya ketahui matematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang angka-angka. Ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Ya, baik ya. Masih ada lagi? Silahkan. Kalau salah juga Ibu tidak marah, kalau benar juga kita sama-sama belajar. Ada lagi? Saya, Ibu. Silahkan, Yasinta Tai. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, bangun ruang, dan perubahan-perubahan yang ada pada suatu bilangan. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ada lagi? Baik, Atau Ibu. mau meneruskan
di kolom chat kalau malu-malu bersuara. Ada? Saya, Ibu. Iya, silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ketika berbicara tentang matematika, yang terlintas dalam pemikiran saya bahwa matematika itu ilmu yang mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Terima kasih, Ibu. Berarti yang ada di siapa namanya? Santi. Matematika itu hitung-hitungan ya, kalau menurut Santi. Ada perkalian, pembagian, dan seterusnya. Ada lagi yang lain. Ketika omong matematika itu apa yang ada di benak kalian? Tidak ada lagi. Baik. Saya, Bu. Oke, Viviana Meolonga. Kelas A atau B? Kelas B, Ibu. Ya, silakan. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang angka dan bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terima kasih, Ibu. Baik. Berarti kalian sudah mengeksplor sendiri ya untuk definisi dari matematika atau apa itu matematika. Sebelum Ibu menampilkan slide, karena kalian adalah calon guru sekolah dasar ya. Kenapa banyak siswa tidak suka dengan matematika atau membenci matematika? Ada satu alasan yang membuat siswa itu tidak menyukai matematika. Di luar dari bahwa, oh ya ini apa namanya, memang sulit dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang membuat orang itu tidak suka matematika. Itu adalah orang yang paling pertama mengenalkan matematika ke siswa. Kalau orang yang pertama matematika itu saja sudah mengerikan, sudah kaku, nah sampai SMP, SMA, dan seterusnya itu benci matematika. Nah, caranya adalah mulai dari kalian sendiri. Jangan sampai dari kalian saja sudah tidak menyukai matematika. Nanti ketika kalian jadi guru, kalian juga sudah dengan muka yang bersungut-sungut ketika mengajar anak sekolah. Padahal mereka baru pertama nih mau belajar matematika. Sama seperti orang pacaran, ya tidak? Yang paling berkesan itu adalah pacar pertama. Karena dia yang mengajarkan banyak hal. Kalau dari pertamanya saja sudah terluka, maka dia tidak akan percaya orang yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini kalau Ibu kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, sama dengan matematika. Jangan sampai kalian menjadi guru matematika atau guru SD yang mengenalkan konsep matematika itu memberikan trauma yang mendalam untuk siswa. Jadi hati-hati ya. Nah, Ibu lanjut. Oke, ini ada di kolom chat Maria Oktaviani PO kelas B. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke, baik Ibu tampung. Ada lagi? Silakan. Yang mau berbicara silakan sebelum Ibu tampilkan slide. Ada? Yang raise hand ini siapa? Tidak ada. Oke, Ibu lanjut. Nah, tadi sudah ya. Matematika berasal dari bahasa Yunani, yaitu mathein dan matenem. Nah, matein atau mathema ini ya. Mateinnya itu belajar berpikir, kalau mathemanya pengetahuan atau ilmu. Sehingga ini dari orang Yunani yang pertama mengistilahkan dengan matematika. Jadi sebenarnya dari peradaban zaman dahulu itu orang sudah mengenal yang namanya hitung-hitungan. Hanya istilah matematikanya itu yang belum ada. Jadi orang Yunani menamakan dengan matematika. Jadi matematika itu kita sudah mengindonesiakan.
Jadi yang dari Yunani itu adalah matein dan matenem. Nah, matematika merupakan dari secara etimologis atau dari struktur katanya, matematika merupakan ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Jadi itu masih dari padanan katanya ya. Nah, sekarang dari Kamus Bahasa Indonesia kita sendiri. Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Jadi kita tidak bisa menyatakan salah ya untuk definisi. Jadi memang matematika itu luas. Dari kamus mendefinisikan seperti ini. Kemudian menurut James dan James, jadi ini dua orang yang berbeda, tetapi namanya sama. Nama belakangnya yang sama. Sehingga James dan James. Matematika adalah ilmu tentang logika, bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Lalu yang berikut. Menurut Rus Effendi. Rus Effendi mengatakan matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara deduktif, ilmu tentang pola keteraturan dan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke dalil. Jadi ini memang didefinisikan oleh pakar-pakar atau ahli-ahli yang mempelajari matematika. Jadi apa yang ada di benak kalian itu sudah tersirat di dalam definisi yang ada di menurut beberapa ahli yang ada di slide ini. Oke, sekarang kita berpikir lagi ya. Apa saja yang termasuk karakteristik matematika? Tadi kan sudah definisi. Nah, yang menjadi karakteristik matematika itu bagaimana? Ada yang bisa? Kalau misalnya mendeskripsikan orang kan kita bisa melihat, oh dia rambutnya lurus, kulitnya putih misal. Ada yang kenal siapa namanya di sini? Ada yang kenal Viviana Meolonga? Oh ya, dia rambutnya lurus, kulitnya putih, tingginya kira-kira 160 cm misalnya. Berat badan mungkin 50 kg. Kita menjelaskan karakteristik dari Viviana Meolonga, cirinya. Bagaimana dengan matematika? Ada yang tahu? Saya Ibu. Iya, silahkan Fanti. Karakteristik dari matematika yang pertama memiliki objek kajian yang abstrak dan terus konsisten dalam sistemnya. Itu saja Ibu yang saya tahu. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada lagi? Silakan dicari di Google juga. Boleh. Yang penting mencari. Ya, silakan bersuara. Nama siapa? Saya Ibu Adriana. Dian Vea ini nama lengkap mana Ibu tahu? Silakan Dian Vea. Saya Adriana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai ciri-ciri dari atau karakteristik dari matematika. Yang pertama, memiliki objek kajian abstrak. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Sekian Ibu. Baik, masih ada lagi yang berbeda. Jangan yang sama lagi. Kalau sudah sama, lanjut yang lain. Ibu, saya mau menambah jawaban dari teman ini. Begitu. Ya, kalau ada yang sama. Kalau sudah pas, berarti cukup. Ada lagi? Sudah? Saya Ibu. Ria Bate, silahkan. Baik,
karakteristik dari matematika yang saya tahu memiliki simbol kosong dari arti. Yang kedua, konsisten dalam bla, bla. dalam sistemnya. Terima kasih, Ibu. Baik. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, siapa? Silakan. Baik Ibu, saya atas nama Elisantinia Ando, menurut saya karakteristik dari matematika itu disampaikan menurut strukturnya. Jadi ada struktur yang memang jelas, seperti ada rumus-rumusnya yang memang sudah ada. Kemudian hasilnya itu bersifat mutlak, karena menggunakan rumus-rumus itu pasti tidak akan tergantikan karena menggunakan satu rumus yang pasti, Ibu. Terima kasih. Baik, dari jawaban kalian ini, ya memang yang mengenalkan matematika kepada kalian ini sebenarnya memang sudah menanamkan bahwa matematika itu hanya rumus saja dari ujung ke ujung. Benar tidak? Lalu matematika itu nilainya pasti itu terus. Pasti satu saja. Ibu misalkan nih, akar dari 4. Akar dari 4 itu berapa? 2, Ibu. 2, Ibu. 2 ya? Baik. Ya. Yang jawab 2 itu berarti tergolong orang yang kaku dalam hidupnya. Siapa tadi yang jawab 2? Kalau dari Ibu, akar dari 4 itu belum tentu 2. Begini, ini yang nanti kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih soal itu belum lengkap ya. Akar dari 4 dalam himpunan bilangan bulat itu berapa? Itu kan bisa positif 2, bisa juga negatif 2. Karena negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Kalian jawabnya hanya 1. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari ketika orang kasih pertanyaan, jangan langsung jawab. Harus lihat topiknya apa. Karena jawaban persepsi orang itu beda-beda. Sama di matematika istilahnya itu adalah semesta pembicaraan. Kalau ditanya akar 4, harus jelas. Jawabannya di bilangan apa? Apakah bilangan bulat atau bilangan rasional? Kalau bilangan rasional itu yang sudah ada koma, ada desimal, pecahan. Nah, itu nanti akar 4 itu banyak sekali jawabannya, tidak hanya 1. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari ketika dikasih soal, harus tahu dulu konsep yang dibicarakan, topik yang dibicarakan itu apa. Kadang pertanyaan yang kurang lengkap dan kita langsung memberikan jawaban, nanti membuat kita itu salah di mata orang lain. Menurut dia benar, belum tentu menurut kita. Maka dari itu, matematika itu sebenarnya tidak kaku kalau kita tidak salah dengan konsepnya. Itu hanya gambaran awal saja dari Ibu ya. Jadi akar dari 4 itu tidak hanya 2, tetapi ada negatif 2. Maka dari itu harus dijelaskan, pertanyaannya juga harus lengkap. Jawabannya yang mana? Dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, atau hanya bilangan bulat positif saja yang diminta. Itu kira-kira seperti itu. Nah, Ibu lanjut. Tadi sudah banyak jawaban, ada yang mendekati benar, ada yang benar sekali, ada yang hampir lengkap, ada yang beberapa terwakili di list ini. Jadi matematika itu karakteristiknya memiliki pola pikir deduktif. Jadi apa yang tadi sudah kalian sebutkan tuh misalnya yang diketahui panjang, lebar, tinggi dalam yang kita pelajari, misalnya volume ya.
volume balok. Berarti ketika kita membawa ke dunia nyata, kita menghitung bak mandinya itu dengan konsep panjang kali lebar kali tinggi. Itu yang maksudnya pola pikir deduktif. Jadi dari yang umum itu, dari rumusnya, kemudian kita menerapkannya dalam berbagai persoalan. Lalu yang berikut, memiliki kajian objek yang abstrak. Jadi memang matematika itu abstrak, tapi ini berangkat lagi dari situasi di kehidupan sehari-hari. Mengapa dia jadi abstrak? Pada mulanya itu ada misalnya batu, ada 3 batu, 4 batu. Orang tidak tahu mau membuat simbol 4 batu ini dengan apa. Misalnya orang tanya, itu ada berapa? Dia benar-benar menunjukkan ini segini begitu. Tidak tahu bagaimana menuliskan simbolnya apa. Orang tidak mengenal simbol matematika 4 itu seperti ini. Nah, jadi dengan matematika itu kita mudah tidak tulis lagi angka, bisa ditulis dengan angka 100. Itu menyatakan bahwa itu adalah 100, banyaknya adalah 100. Lalu bertumpu pada kesepakatan. Jadi maksudnya seperti ini. Bertumpu pada kesepakatan itu adalah misalnya rumus-rumus ya, bisa rumus panjang kali lebar kali tinggi. Itu memang disepakati bahwa panjang itu P, lebar itu L, tinggi itu T. Itu sudah disepakati. Nah, yang lain-lain silahkan dipelajari bahwa ini adalah karakteristik matematika. Lalu yang berikut, mata pelajaran matematika diberikan kepada semua jenjang pendidikan dari PAUD saja sudah ada, kemudian SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi pun juga ada matematika. Nah, dengan adanya matematika ini, siswa itu bisa memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, kreatif, kritis, serta mampu bekerja sama dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Biasanya orang yang mampu matematika itu daya berpikirnya itu kritis. Dan ini kalau sudah berpikir kritis dalam kehidupan nyata, dia bisa beradaptasi dengan situasi yang kita tidak tahu perkembangan di kedepannya nanti. Maka dari itu mata pelajaran matematika itu selalu ada dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ibu itu biasa temukan ada anak-anak, kami itu mau sekolahnya di SMA ini atau di kampus ini karena tidak ada matematika. Itu yang salah. Dimanapun kalian pergi pasti ada matematika. Jadi kadang memang matematika itu, kadang ada siswa yang merasa itu adalah hantu atau menakutkan. Iya tidak? Hampir semua itu merasa matematika itu menakutkan. Padahal matematika ini tetap selalu ada di semua jenjang pendidikan. Karena apa? Karena semua tokoh pendidikan itu sama-sama bersepakat dan sudah melalui berbagai penelitian bahwa memang matematika itu diwajibkan supaya kita menjadi pribadi atau individu yang seperti ini, mampu berpikir logis. Tapi saya kirim ini email WA. Mampu berpikir logis, analitis, kreatif, kritis, dan sebagainya. Jadi jangan membenci matematika. Mulai belajar mencintai matematika. Kadang cinta itu bisa muncul dari rasa benci. Jadi ini yang Ibu sampaikan untuk tetap menyukai matematika. Kalau Ibu memang dari SD itu Ibu sudah suka dengan matematika. Ibu tidak tahu yang lain tidak suka kenapa, tapi kalau dari pribadi Ibu suka matematika itu dari kecil. Nah, sekarang Ibu minta berpikir lagi. Bagaimana penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa kasih contoh matematika dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Silakan 1 menit berpikir. Saya Ibu. Ya, siapa?
Indu lagi? Iya, Ibu. Ya, silahkan. Penerapan matematika di lingkungan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari menurut saya sangat sederhana. Contoh sederhananya di saat kita mempunyai uang 50.000, kemudian kita belanjakan ke kios, berarti 50.000 dikurangi berapa dan hasilnya itu berapa. Jadi menurut saya kalau penerapan dalam kehidupan sehari-hari matematika itu sangat-sangat diterapkan sekali. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi benar ya. Itu salah satu contoh penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau kita tidak belajar bagaimana cara menghitung uang. Jadi yang dijelaskan oleh Endu itu dalam matematika itu materi aritmatika sosial. Jangan sampai kita sudah umur 18, 19, pergi ke kios, kembalian juga tidak tahu orang, atau orang kasih kurang juga kita tidak tahu, orang kasih lebih kita sadar kalau orang kasih lebih, pas kasih kurang kita tidak sadar ya. Nah, pas kasih lebih kita sadar dan pura-pura tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Jadi maksudnya kajian matematika itu banyak yang bisa kita terapkan dalam matematika. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Endu itu adalah aritmatika sosial. Masih ada yang lain lagi selain aritmatika sosial atau jual beli? Saya Ibu. Maria Bate. Maria Bate? Ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau menurut pengalaman saya, Ya. seperti dalam keluarga, misalkan dalam penyusunan skala prioritas di mana dalam perhitungan uang membeli barang yang memang benar-benar dibutuhkan dan lebih itu ketimbang dengan barang yang hanya dari rasa keinginan kita sendiri. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu bisa simpulkan engkau sudah memperhitungkan untung dan rugi ya, sehingga engkau menentukan skala prioritas mana yang lebih dulu saya beli. Jangan sampai ini merugikan saya, jangan sampai ini tidak baik untuk saya, mana yang harus saya dahulukan. Itu masih masuk aritmatika sosial. Masih ada yang lain lagi? Saya Ibu. Yang belum bersuara ini sabar. Veronica Yuliana Beku. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari misalnya menghitung tinggi rumah atau menghitung pohon dan lahan. Begitu Ibu, terima kasih. Veronica, kau menghitung pohon buat apa? Coba kau ceritakan di Ibu, engkau menghitung pohon buat apa? Mau jual pohon, ada anakan misalnya pohon. mungkin membuat rumah Ibu. Oh, buat rumah. Oh ya. Ya, alasannya jelas sekali. Boleh. Ada lagi yang lain? Saya Ibu. Ya, Hendriana Audoksia Mawa. Penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, misalnya rata-rata atau min, digunakan guru saat menghitung nilai siswa di sekolah. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Benar ya. Ada lagi? Saya Ibu. Ristatea, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama lengkap saya Olinta Barista TA. Penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya bangun ruang. Itu diterapkan misalkan kita membangun sebuah bak mandi atau kolam, itu harus diukur dengan menggunakan meter, misalnya panjang, lebar, dan diameternya berapa. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Yang lain-lain Ibu yakin semua sudah berpikir ya. Banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya untuk matematikanya. Nah, sekarang Ibu coba merangkum dari slide Ibu ya. Biar kita sama-sama mengingat. Biasanya orang lebih mengingat itu kalau melihat tulisan. Ada yang tipenya mendengar, ada yang tipenya membaca.
Baik, jadi sudah ada contohnya banyak-banyak itu ya. Ini ada di sini Ibu rekap. Untuk penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari itu ada aritmatika ya, membantu orang-orang berhitung saat transaksi jual beli, menghitung hasil penjualan, untung rugi, dan juga menghitung modal yang ada. Juga tadi yang sudah menyebutkan contoh bangun ruang dalam pembuatan bak mandi, kolam, lain-lain dengan menggunakan perhitungan lebar, tinggi, serta diameter kalau untuk bangun ruang sisi lengkung. Lalu yang berikut, rasio digunakan untuk membantu ibu-ibu yang memasak dengan menentukan berapa banyak bumbu dan bahan untuk menghasilkan sejumlah makanan. Jadi di sini Ibu cerita juga. Jadi untuk memasak ini selain rasio itu juga ada materi matematika yang lain yaitu penaksiran. Jadi kadang kita bisa dalam materi peluang penaksiran kita bisa menentukan makanan ini enak atau tidak. Itu kita ambil dari sampel yang sedikit. Kita potong gayung 1 sendok, atau kalau buah kita potong setengah bagian atau 1/4 bagian hanya untuk mencicipi ini enak atau tidak. Nah, setelah kita coba baru kita tahu bahwa ini rasanya enak, oh ini rasanya tidak enak. Itu maksudnya matematika itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sekolah juga tidak hanya rata-rata ya, juga menghitung persentase misalnya. Berapa siswa yang di atas KKM? Berapa persen siswa yang masih di bawah KKM? Jelas dia menghitung dengan konsep matematika. Kita berpikir lagi kedudukan matematika dengan ilmu lainnya. Matematika kalau dengan ilmu lainnya itu bagaimana? Apakah sendiri atau saling saling membantu untuk mengkonstruksi pengetahuan atau bagaimana? Silahkan dipikir, dicari kedudukan matematika dengan ilmu lainnya. Ada yang sudah ketemu jawaban? Saya Ibu. Oke, siapa? Silahkan. Saya Luxia Martir Ibu. Luxia sudah pernah bicara ya. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Maria Bate sudah. Orang kalau banyak bicara Ibu cepat kenal ya. Siapa? Siapa? Namanya siapa? Jangan hanya saya. Saya ini ada 26 orang. Mana Ibu tahu? Siapa? Ya Ibu. Yosefania Una, Bu. Fanny Una. Nama Yosefania Una. Oke. Silahkan berkomentar. Matematika membantu ilmu-ilmu lain untuk menganalisis dan mensintesis berbagai pengamatan yang ada, menentukan hubungan-hubungan yang logis, menarik kesimpulan atau inspektasi, dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Saya, Bu. Saya, Ibu. Iya, Yovanova ini nama lengkap siapa? Yosefa Kafasin Owa, Ibu. Yosefa Kapasin. Iya, Kafasin Owa. Iya, silahkan. Matematika digunakan dalam semua pelajaran termaksud ilmu alam. Ilmu alam mesti didasari matematika yang kuat untuk bisa menyelesaikannya. Terima kasih, Bu. Contohnya apa? Oke, sebentar tambahkan lagi. Ada lagi? Masih ada lagi? Ada yang masih mau bicara? Saya, Bu. Jangan sampai ada yang tidur. Jangan sampai ada yang tidur. Siapa? Meliana Yosefa Manggus.
untuk mensintesis berbagai pengamatan yang ada dan menemukan hubungan yang logis. Terima kasih. Oke, masih ada lagi? Tidak ada ya? Baik, Ibu Batu. Siapa? Saya Ibu. Maria Carmelita Ndoya. Kelas apa? Kelas A atau B? Kelas A, Ibu. Iya, silahkan. Menurut saya kedudukan matematika dan yang lainnya sama. Misalnya dalam mata kuliah IPA terlebih khusus, kimia dan fisika sama-sama memiliki angka dan juga berhitung. Terima kasih, Bu. Baik. Jadi, ketika belajar fisika, ada tentang hitung ya, hitungan matematikanya. Boleh, masih ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada, Ibu tampilkan slide lagi. Ini matematika Ibu majukan jam sore. Bagaimana kalau kuliah malam? Ibu hanya minta semangat ya. Oke, tadi sudah banyak sekali jawabannya. Jadi matematika itu apa namanya? Istilahnya sebagai ratu ya. Bukan raja tapi ratu. Ratunya ilmu pengetahuan. Ratu dan pelayan ilmu pengetahuan. Jadi membantu ilmu-ilmu yang lain. Ya. Nah, kenapa dikatakan ratu? Nah, jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada apa namanya, belajar fisika itu kita juga ada konsep matematika. Belajar musik juga ada matematika atau tidak? Ibu tanya. Ada, Ibu. Ada. Ya, misalnya kan kayak Bu. not angka dan lain sebagainya, tetap kita menggunakan simbol matematika. Belajar ekonomi juga tetap ada matematika, belajar IPS mungkin juga tetap ada matematikanya. Bahasa Indonesia juga di dalam tetap ada matematikanya. Silahkan dicari. Mau lari kemanapun tetap ada matematika. Nah, matematika itu punya apa namanya, keterkaitan atau koneksi. Yang pertama, koneksi dengan ilmu matematika itu sendiri ya. Misalnya seperti ini. Kalau mau belajar bangun ruang, maka konsep yang harus kita ada itu adalah bangun datar. Jadi dia saling terkait. Lalu matematika itu ada kaitannya dengan ilmu lain. Itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk fisika, kimia tetap ada matematikanya, tetap ada bilangan, tetap ada konsep matematikanya. Dalam fisika saja kita belajar tentang percepatan, kecepatan, dan apa namanya, estimasi atau penaksiran. Itu juga kita menggunakan konsep matematika. Lalu yang berikut, matematika ada kaitannya dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari kita ini banyak ya. Jadi bisa saja yang ada di sekeliling kita, ruangan rumah kita, bentuknya apa? Oh, rumah saya kalau badan rumahnya itu bentuknya kubus atau balok. Atapnya bentuknya apa? Prisma atau limas. Itu apa namanya, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang ada di STKIP Citra Bakti itu mengembangkan kehidupan sehari-hari itu lebih ke budaya kita. Dari nanti mana? Apakah ada kaitan dengan matematika atau tidak?
ketika kalian membuat soal matematika, buatlah soal yang ceritanya tentang budaya kita. Yang anak-anak di dalam ini adalah orang Ngada. Contoh soalnya adalah berikut ini adalah karavan sapi dari Jawa Timur dengan kecepatan 30 km per jam. Kita sudah membawa siswa itu untuk terbang jauh ke Jawa Timur yang mereka sendiri belum pernah injak di sana. Jadi tugas kita guru matematika membuat soal itu yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu, kalau yang di sini kakak-kakak semester kalian itu kami sudah mulai dari mereka bahwa soal-soal yang mereka kembangkan itu mulailah dengan budaya kita, dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi itu gambaran ya. Lalu yang berikut masih ada lagi 2 slide kalau tidak salah ya. Nah, bagaimana cara mengkonstruksi atau membangun pengetahuan matematika? Bagaimana supaya siswa itu bisa memahami matematika? Ada tidak yang sudah berpikir, misalnya saya mau mengajar penjumlahan, bagaimana supaya siswa mengerti tentang penjumlahan? Apa yang saya buat? Ada yang bisa tidak memikirkan? Jangan sampai kita, ya silahkan. Silahkan kalau ada yang sudah. Siapa? Eli Santi. Endu. Ya, Santi Endu. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya penerapan matematika jika di dalam bidang penjumlahan, jika saya menjadi guru nanti mungkin akan menggunakan media-media yang berada di sekitar sekolah. Kalaupun bisa, mungkin akan menggunakan media-media yang bersifat lokal gitu. Jadi contoh sederhananya bisa membawa lidi, kemudian dipraktekkan sambil istilahnya belajar sambil bermain. Jadi jumlah lidi dikurangi berapa, dijumlahkan berapa. Kemudian yang menjadi dasar bagaimana cara supaya anak itu tertarik dengan matematika, itu dalam istilah tak kenal maka tak sayang. Kemudian tugas kita untuk sebagai guru untuk memperkenalkan kepada anak, terutama siswa SD, tentang bagaimana sih belajar matematika dengan cara yang menyenangkan, dengan menggunakan media-media yang ada. Sekian saja Ibu, terima kasih. Lagi? Jadi ketika kalian berbicara, berarti itu komitmen kalian di masa depan untuk menjadi guru yang baik, untuk mengenalkan matematika, bagaimana yang baik ke siswa itu sudah ada ya di pikiran kalian masing-masing. Jadi Ibu hanya membuka wawasan kalian bagaimana supaya generasi kita ke depan itu tidak seperti yang sebelumnya. Jangan dari kalian yang membuat mereka itu takut. Ada lagi yang bilang, besok matematika. Aduh, begitu sampai begitu menakut-nakuti. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Dan kita yang guru yang pertama juga harus bisa membuat mereka suka dengan kita. Lalu yang berikut, ada lagi sebelum Ibu menampilkan slide. Saya, Bu. Ada lagi yang berkomentar? Saya, Bu. Viviana Meolonga, silahkan. Yaitu dengan cara membuat kelas itu lebih menyenangkan. Dengan mengajarkan ke anak, dengan menyanyikan lagu angka Ibu, dengan hitungan 1 tambah 1, 2, begitu Ibu. Baik, itu nanti di pembelajaran matematika ya. Ketika kita membuat apersepsi, itu yang namanya persepsi. Ada banyak hal yang bisa kita buat ke siswa. Ada yang dengan game, permainan, ada yang dengan nyanyi, ada yang dengan dongeng, ada juga dengan cerita. Nah, ketika kita menjadi guru SD itu, walaupun kita belum menjadi ibu, suara kita itu harus keibuan. Itu yang Ibu minta. Nah, yang bapak-bapak suaranya juga harus kebapaan. Jangan ceritanya itu sebenarnya bagus, hanya karena cara kalian menyampaikannya seperti menceritakan ke orang dewasa, siswanya itu mengantuk atau siswanya takut.
atau ceritanya itu jadi tidak lagi menarik. Mulai dari kalian itu adalah dari ekspresi mimik wajah kalian itu membawakan ceritanya itu dengan, atau misalnya seperti ini, anak-anak, ibu punya cerita nih. Kemarin ibu dan anak ibu membuat kue tar atau kue bolu. Nah, kue ini ibu anaknya ada 4 ya, ibu anaknya banyak sekali, ada 4. Jadi ibu mau bagi sama banyak nih. Jadi ibu potong pertama bagi 2. Kemudian bagi lagi dari setengah itu bagi 2. Nah, ini cara kita mengenalkan konsep pecahan. Untuk mendefinisikan pecahan. Kita bisa cerita dengan intonasi yang baik kepada siswa SD. Jadi kita harus mengenal siapa yang ada di depan kita. Ketika berbicara dengan anak yang usianya sekian, nada kita seperti apa? Dengan yang sudah dewasa, kita harus seperti apa? Dengan yang lebih tua, kita harus seperti apa? Kan beda ya? Jadi seperti itu ketika nanti kalian mengajar atau mengenalkan konsep matematika di sekolah nanti. Jadi ini hanya gambaran dari Ibu bagaimana nanti matematika itu kalian kenalkan kepada siswa. Baik, Ibu lanjut ya. Sepertinya lagi beberapa saja. Nah, bagaimana mengkonstruksi pengetahuan matematika? Nah, ini ada teori menurut Brunner, ada 3 tahapan proses belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika. Nah, yang pertama, tahap N aktif. Lalu yang kedua, tahap ikonik. Lalu yang ketiga, tahap simbolik. Apa itu jenis-jenis tahap ini? Kita lihat. Nah, tahap N aktif itu adalah tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Artinya ini pertama yang kita kenalkan ke mereka itu adalah situasi di dunia nyata yang dilihat secara langsung. Lalu yang kedua, tahap ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Jadi tadi yang omong media-media itu sudah dibentuk gambar, visual. Nah, yang pertama itu langsung ya, lihat langsung di kehidupan sehari-hari. Kalau yang kedua ini dalam bentuk gambar. Lalu yang ketiga tahap simbolik, itu kita sudah mengenalkan siswa dengan simbol matematika. Nah, lebih jelasnya perhatikan gambar ini. Untuk 3 tahapan tadi ya. Nah, di kehidupan nyata atau di rumah siswa atau di luar ini misalnya ada 4 ekor ayam. Ini mereka mengamati langsung ya, ada 4 ekor ayam. Nah, mereka bisa diminta untuk menggambar. Tadi yang kalian lihat di luar itu apa? Oh, ayam. Ada berapa? 4 misalnya mereka gambar. Nah, kalian bisa langsung membawa mereka. 4 ini kalau dalam matematika itu kita simbolkan dengan 4 seperti kursi terbalik. Jadi siswa SD itu memang berangkatnya dari situasi nyata, kemudian ke gambar, baru ke simbol matematika. Jangan terbalik dari 4, baru ke gambar, baru ke situasi nyata. Jadi itu yang maksud yang Ibu jelaskan tadi. Ketika kalian memberikan persepsi nanti di kegiatan awal, yang kalian jelaskan ke mereka itu adalah cerita atau situasi dari kehidupan sehari-hari siswa yang mereka alami. Maka dari itu untuk guru itu memang penting sekali untuk memahami lebih dulu karakteristik siswa di kelasnya. Itu kenapa di SD itu selalu ada guru kelas. Supaya dia tahu karakteristik siswa, latar belakangnya, dia dari mana, asal dari mana, orang tuanya bagaimana. Sehingga nanti ketika dia menggunakan model, strategi pembelajaran, dia sudah tahu bahwa siswanya ini memang mampu atau tidak mampu. Oh, siswa ini rata-rata dari Bejawa, atau siswa ini rata-rata dari Nagekeo atau dari Manggarai. Maka di N aktifnya itu saya mengenalkan dengan situasi nyata sesuai budaya setempat atau kesehariannya di situ. Baru boleh dengan gambar. Gambar-gambar ini baru bisa dengan simbol matematika. Jadi yang ketiga itu baru kita mengenalkan istilah-istilah matematika. Jadi kenapa siswa tidak suka matematika? Karena kita selalu balik dari kanan ini, dari 4-nya dulu, dari rumusnya dulu,
baru kita bawa ke situasi nyata. Jangan, kita harus yang di nyata itu kita cerita dulu. Oh, ibu ini mau mau mengisi air di bak. Kira-kira ibu butuh berapa liter? Kita cerita dulu masalah nyatanya. Nah, dalam matematika ini bisa dibantu dengan volume. Nah, volume itu dengan rumusnya seperti ini. Kita harus bawanya dari yang nyata dulu. Jangan langsung, anak-anak hari ini rumus volume ini. Tolong kerjakan. Nah, ini yang kita salah atau keliru. Hari ini kita belajar tentang, kadang kalau SMA, hari ini kita belajar trigonometri. Sudah istilahnya mengerikan, terus mengenalkannya langsung dengan rumus, padahal sebaiknya kita mengenalkan dulu manfaatnya. Dalam kehidupan sehari-hari itu, apa sih kegunaan dari trigonometri ini? Manfaatnya apa? Jadi memang dari kita guru ya, yang mengeksplorasi di dunia nyata ini ada tidak, jangan sampai kita mengajar atau belajar atau mengajarkan matematika ini hanya ilmu yang dalam khayalan saja, padahal sebenarnya memang sudah terjadi di dunia nyata. Jadi ini hanya salah satu contoh ya, maksud dari teori Brunner bahwa kita harus bertahap dari N aktif, kemudian ikonik, baru simbolik. Kalau semakin tinggi kelasnya, boleh langsung dengan ikonik, simbolik, siswa sudah paham. Tapi kalau dari kelas rendah, kita memang harus sering dengan keseharian siswa. Jadi itu maksud dari bagaimana kita mengenalkan matematika. Jadi memang di sini Ibu kasih penguatan dari kalian. Yang pertama mengenalkan matematika itu harus membuat mereka suka. Sehingga ketika di SMP mereka juga ketemu yang mereka suka, mereka tetap belajar. Jadi ada 2 mata pelajaran yang tidak suka, itu adalah matematika dan bahasa Inggris. Ibu sendiri itu memang tidak suka bahasa Inggris. Itu karena apa? Guru SD bahasa Inggrisnya Ibu juga mengajarnya begitu-begitu. Guru SMP-nya juga sama. Sampai SMA, meskipun gurunya itu bagus sekali, Ibu tetap tidak suka. Karena dari awal, Ibu sudah dibikin semacam trauma bahwa bahasa Inggris ini sepertinya tidak pas dengan Ibu punya otak. Jadi Ibu kalau bahasa Inggris, itu jangan tanya. Jadi dari masing-masing kita ada kelemahan dan kelebihan seperti itu. Maka matematika, PR kalian itu adalah membuat siswa jatuh cinta dengan matematika. Membuat mereka suka. Sehingga SMP, SMA, dan jenjang yang berikut mereka juga tetap suka. Jadi dari pengalaman kita membuat mereka yang lain itu baik. Jadi tidak hanya matematika, bisa kalian sampaikan yang lain. Mengenalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, kalian juga harus membuat siswa itu suka. Guru SD ini kan tematik ya, semua mata pelajaran ada. Kalianlah yang bertugas untuk membuat siswa itu suka dengan ilmu yang kalian berikan. Jadi baik, itu akhir kata dari Ibu untuk perkuliahan ini. Jadi Ibu untuk online-nya itu tidak lama-lama ya, 1 jam, supaya kita juga dengan penugasan mandiri di rumah, jadi tidak full 3 jam itu, 3 SKS ini dengan online ya. Nanti pulsa juga cepat habis, Ibu juga pulsa terbatas, jadi tetap ada tatap mukanya ini secara online, tapi tetap juga ada tugas mandiri ya. Nah, tugasnya yang pertama, catat ya, yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Poin-poinnya apa saja itu dicatat. Jadi menulis bebas ya, ini latihan untuk menulis. Semakin sering menulis, besok-besok jadi penulis, peneliti, dan lain sebagainya. Sudah, apa yang kalian pelajari hari ini? Ini yang berarti menjelaskan nih, apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Mungkin dari yang Ibu jelaskan tuh ada yang kalian sudah tahu nih, tapi ada hal baru yang belum kalian ketahui. Atau semua yang Ibu ajarkan itu adalah hal baru. Silahkan jujur kepada diri kalian sendiri. Ini refleksi ya di akhir kegiatan. Sudah? Sudah ya? Lalu yang ketiga, hal apa yang membuat kalian masih bingung dengan materi pada pertemuan hari ini? Oke?
Nah, jawabannya jangan kirim di WA, memori cepat penuh. Kirim ke email Ibu, Ibu tulis di chat kalian nama lengkap. Di chat ini ya, Ibu punya email. Ibu tunggu paling lambat jam 5 sore. Yang kirim di atas jam 5 Ibu anggap tidak kerja. Oke, ini jam 4. Jadi kirim paling lambat jam 5 di email Ibu. Di email kan jelas nih jam berapa terkirimnya. Nah, paling lama jam 5. Hanya refleksi itu tidak lama. Kecuali Ibu suruh hitung rumus sekian berapa lembar itu baru berjam-jam. 1 jam dari sekarang, sesuai dengan jam kuliah, jam 5, Ibu cek email, sudah kirim semua di email Ibu. Refleksi perkuliahan hari ini. Baik, ada pertanyaan terkait materi atau tugas yang Ibu kasih, silahkan. Sebelum Ibu akhiri. Ada? Sudah jelas? Jelas, Ibu. Sudah, Ibu. Jelas, Ibu. Baik, sekarang lagi. Tuliskan nama kalian di chat untuk presensi. Silahkan. Lebih cepat, lebih baik. Kalau yang sudah tulis, boleh left dari... Oke, Yunita Lajo. Silahkan, mau bertanya apa? Ibu bisa minta bantu ulang soal nomor 3. Nomor 3, tuliskan hal-hal atau materi yang belum kalian pahami. Yang sudah Ibu jelaskan tadi tuh ada yang belum dipahami, dituliskan. Di pertanyaan kah? Atau Ibu saya belum mengerti tentang ini. Seperti itu. Alasannya apa tidak mengerti? Jangan hanya membuat masalah tapi tidak tahu alasannya. Lalu yang berikut, Alvensiana Ayuti Ratnan Dasin. Ya, silakan. Alvensiana yang mana Alvensiana? Silahkan aktifkan audio dan bertanya. Alvensiana, engkau raise hand ini salah tekan atau mau bertanya? Elisabeth Santi Endu, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai tugasnya Ibu. Ya. Tugasnya boleh diketik di email kemudian dikirim atau didokumentasikan dalam bentuk foto baru dikirim ke email Ibu? Bebas, mau ketik langsung di email, mau tulis dengan tulis tangan, silahkan. Yang penting jangan copy paste. Ibu lihat jawaban itu beda-beda. Tidak mungkin 1-2 orang isi otaknya itu sama. Oke? Jangan biasa copy paste. Orang yang copy paste itu adalah plagiator. Itu nanti kebiasaan sampai tulis skripsi juga, suka meniru-niru tulisan orang lain. Itu penjahat pencuri namanya. Jadi tulis sesuai apa yang ada di kepala kalian, yang sudah kalian dengar hari ini. Kalau bilang Ibu, saya tadi kurang mengerti karena jaringan, tulis. Jaringan atau pulsa habis, silahkan ditulis. Unek-uneknya itu tulis di nomor 3. Oke? Sudah jelas? Nah, yang belum presensi? Presensi wajib isi ya, karena terekam di Google Meet. Nanti ada file Word-nya itu masuk di email Ibu. Kalau yang tidak isi, berarti tidak ada presensi, Ibu anggap tidak hadir. Sudah? Kalau sudah Ibu kasih mati nih. Ada yang masih ketik? Masih ya? Baru 1, 2, 3. Yang sudah presensi bisa left dari atau bisa keluar dari meeting. Tidak apa-apa. Baik Ibu, selamat sore Ibu. Ya, silakan. Selamat sore Ibu. Saya bisa ketik. Baik Ibu, terima kasih. Yang sudah presensi bisa left ya. Kalau yang belum silahkan tulis pelan-pelan presensinya.
Yang kedua, boleh dobel nama siapa. Tapi jangan bantu tulis nama teman yang tidak hadir ya. Sudah, tinggal 9 orang.